Jadi pesaing YouTube. Dari kata-kata ini saja sebenarnya sudah omong kosong sih. Mau gabung atau tidak itu menjadi hak Anda pribadi. Mau coba-coba untuk mendapatkan pengalaman silahkan saja. Tak ada yang melarang. Tapi jangan mengajak-ajak orang untuk bergabung. Pertanyaannya, video YouTube di mana dan siapa yang membuat video? Beberapa banyak penonton YouTube. Siapa yang akan pasang iklan di YouTube? Ada seorang yang gencar melakukan promosi untuk mengajak orang mendaftar menjadi member YouTube. Berbagai cara promosi dilakukan lewat berbagai media sosial seperti Facebook, YouTube, blog, dan lainnya untuk bisa merekrut banyak member. YouTube yang kami bahas di sini katanya bisnis periklanan dengan konsep nonton video plus iklan dapat uang. Apakah semudah itu mendapatkan uang? Kalau pikir-pikir konsepnya kok mirip dengan Memiles yang belum lama ini gulung tikar. Kalau Memiles punya konsep klik iklan dibayar, tapi kalau YouTube punya konsep nonton video plus iklan dibayar. Tapi entahlah, mungkin hanya perasaan saja. Memiles harus keluar uang untuk gabung, YouTube gratis untuk pendaftaran. Konsep bisnis iklan harus menguntungkan bagi pengiklan. Kalau bicara soal nonton iklan atau iklan dibayar, Google lah pakarnya. Seperti platform yang memiliki yaitu YouTube dan Google AdSense yang sudah diakui seluruh dunia hingga bisnisnya tetap eksis sampai kapanpun. Ini konsep yang dipakai. Google membuat platform YouTube, mengajak kreator untuk membangun media channel. Google akan menampilkan iklan pada video para kreator. Semakin banyak penonton, maka semakin banyak juga penghasilan kreator. Yang dapat uang siapa? Kreator, bukan penonton. Yang jadi target iklan siapa? Yaitu tentu penonton. Penonton dibayar? Tentu tidak dong. Google memiliki platform sendiri untuk para pengiklan, yaitu AdWords. Jadi para pemasang iklan bisa membuat kampanye melalui AdWords yang kemudian Google akan mendistribusikan ke berbagai video yang ada di YouTube. Iklan harus berjalan secara organik, bukan sengaja diklik atau ditonton, karena tentu pemasang iklan ingin mendapatkan konversi hasil dari iklan yang dibuat hingga tidak akan rugi pasang iklan di YouTube. Bagaimana konsep iklan di YouTube yang katanya bakal jadi pesaing YouTuber? Konsep yang digunakan YouTube seperti ini. Flexing yang mengajak member awal, member awal mengajak orang untuk jadi member, begitu seterusnya. Awalnya daftar gratis tapi harus memperpanjang, dan kalau mau hasil lebih Anda harus upgrade. Perpanjangan dan upgrade harus bayar, tentu sesuai levelnya. Member sendirilah yang pasang iklan, bukan perusahaan besar. Tugas member nonton video plus iklan, bonus dari ajak orang gabung, dan royalti dari member poin dari member. Konversi iklan dan enggak masih dipertanyakan. Jadi pesaing YouTube. Dari kata-kata ini saja sebenarnya sudah omong kosong sih. Hari ini mau menjadi pesaing YouTube, dari konsepnya saja sudah jauh berbeda. Kalau YouTube mencari pengiklan, lalu kemudian yang dibayar adalah membuat konten video, tapi kalau di YouTube mencari pengiklan untuk membayar penonton membernya. Kalau mekanisme yang sistem kerjanya begitu, dijamin 100% tak akan mampu mengalahkan YouTube, sebab konsisten bisnis periklanan YouTube lebih sehat. Pengiklan tentu ingin iklan ditonton oleh penonton sesuai dengan algoritma targeting yang telah dibuat oleh sebuah platform yang tentu ingin menghasilkan konversi hasil. Pertanyaannya, video YouTube di mana dan siapa yang membuat video? Beberapa banyak penonton YouTube. Siapa yang akan pasang iklan di YouTube? YouTube bisnis periklanan. Web resmi dan aplikasi YouTube mana? Ketika ditanya situs dan aplikasi resmi YouTube mana, kok belum bisa diakses? Banyak yang menjawab, masih dalam pengembangan. Aplikasi dibagikan kepada member melalui para leader masing-masing.
update. Aplikasi Facebook sudah tersedia di Play Store. Wajar dong kita jadi curiga, kenapa harus buru-buru launching sedangkan dapur platform saja belum rampung sepenuhnya. Apakah itu bisnis penipuan? Bukan rahang kita menyebutkan sebuah bisnis itu penipuan atau tidak. Serahkan saja semuanya pada para ahlinya, yaitu OJK dan Kominfo, karena mereka yang punya wewenang soal bisnis penipuan atau tidak, terutama bisnis yang berhubungan dengan digital. YouTube akan dibilang menjadi bisnis penipuan kalau sudah ada korban. Karena belum ada korban, maka kita tidak bisa menyebut bahwa YouTube adalah bisnis penipuan. Sampai saat ini masih berjalan dengan plan yang dibuat. Mungkin hanya masih dalam konteks diprediksikan akan menjadi bisnis penipuan. Siapa yang memprediksi? Siapapun boleh memprediksi sebuah bisnis itu akan berjalan dengan baik atau justru berujung pada penipuan. Apalagi kalau di dalam sebuah bisnis tersebut terdapat skema jaringan. Member biasanya bisnis yang berpola skema jaringan banyak berujung pada scam, kabur, evaluasi dari yang sudah. Kan bisnisnya terbukti membayar. Perlu Anda ketahui bahwa semua bisnis penipuan pada awalnya akan membayar semua membernya. Tujuannya untuk memberikan bukti sehingga banyak orang yang percaya dan ikut bergabung. Sepertinya bisnis penipuan yang sudah awalnya akan berjalan sesuai dengan marketing plan yang telah dibuat, yaitu membayar bonus-bonus semua member. Tapi pada kenyataannya telah banyak bisnis semacam ini tidak berujung lama alias scam, penipuan. Kami hanya bisa berharap itu bukan penipuan, tapi kita nggak tahu pasti bagaimana ke depannya. Ini bukan berpikir negatif loh, tapi waspada dari awal itu boleh, apalagi sudah banyak bisnis berkedok periklanan yang ujung-ujungnya juga penipuan seperti Pilot, Klik Share, dan Memiless. Maka dari itu, kalian harus tetap berhati-hati. Apabila kalau gabungnya harus upload KTP dan foto selfie dengan KTP, katanya sekarang sudah nggak pakai foto KTP lagi. Mau gabung atau tidak itu menjadi hak Anda pribadi. Mau coba-coba untuk mendapatkan pengalaman silahkan saja, tak ada yang melarang. Tapi jangan mengajak-ajak orang untuk bergabung. Di mana kantor Petup? Di Indonesia. Apabila ada rekan-rekan bertanya soal di mana lokasi kantor Petup, seperti informasi yang kami dapatkan bahwa alamat kantor Petup berada di Jakarta Selatan. Lebih tempatnya sebagai berikut. Gedung Kinanti Building lantai 2, Jalan Epicentrum Tengah nomor 3, kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Kecamatan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota ADM, Jakarta Selatan. Berapa modal gabung Petup? Pendaftaran menjadi member Petup untuk saat ini adalah gratis, namun hanya bisa mengumpulkan poin yang berbatas sehingga menyarankan kepada member untuk mengajak orang sebanyak mungkin. Untuk bergabung dan mengupgrade akun hanya menjadi level yang lebih tinggi dan tentu Anda harus mengeluarkan biaya yang gak sedikit. Berpikir boleh-boleh saja, tapi tetap harus waspada. Gak ada yang salah dengan kewaspadaan. Memang ketika daftar itu gratis, tapi kalau bisnisnya terbukti penipuan maka Anda sendiri yang rugi. Perlu kalian tahu, walaupun pendaftaran gratis tapi ada nilai yang lebih berharga daripada uang, yaitu data diri yang dibagikan karena pada saat melakukan registrasi untuk mengupload foto KTP dan foto selfie dengan KTP. Kalau memang sebuah bisnis terbukti penipuan, maka data Anda bisa disalahgunakan. Apa ruginya kalau ternyata Petup penipuan? Kami juga berharap kalau Petup bisa terus aktif dan membayar hasil kerja keras para membernya. Setiap usaha pasti punya risiko kerugian dan kegagalan. Walaupun pendaftar member di Petup itu gratis, tetap ada kerugian yang bakal dirasakan para member. Rugi waktu karena sudah menyelesaikan banyak misi, profit yang belum dibayar, nama baik karena sudah mengajak orang gabung. KTP yang difoto bisa disalahgunakan kalau daftarnya foto pakai KTP.